Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvina Mursela dengan NPM C1C02001. Di sini saya akan membahas materi tentang ekuitas modal depositor. Langsung saja. Jadi, di dalam perusahaan, struktur pemodalan merupakan suatu akun yang sangat penting bagi perusahaan, yang mana akun struktur pemodalan ini disebut juga sebagai ekuitas. Ekuitas ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu modal depositor. Modal depositor ini merupakan modal yang sudah dimasukkan oleh pemegang saham sebagai pelunasan atau pembayaran untuk jumlah saham yang diambil untuk perusahaan dengan bentuk perseroan terbatas atau PT. Kepemilikan perusahaan terbagi dalam bentuk lembar-lembar saham. Terdapat 2 jenis saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas ini. Yang pertama yaitu saham biasa. Nah, saham biasa ini merupakan kepemilikan perusahaan residual karena pemegang saham biasanya akan menanggung seluruh resiko kerugian apabila perusahaan mengalami rugi. Namun, apabila perusahaan sukses, maka pemegang saham biasa ini akan mendapatkan manfaat terbesar, dan pemegang saham biasa tidak mendapatkan jaminan untuk memperoleh dividen atau pada saat likuidasi perusahaan. Dan ketika perusahaan menjual aset-asetnya, pemegang saham biasa tidak memiliki jaminan akan mendapatkan hasil dari penjualan aset perusahaan tersebut. Kemudian ada saham preferen. Saham preferen ini adalah saham yang timbul karena adanya kontrak dengan pemegang saham. Saham preferen lebih diprioritaskan dibandingkan dengan saham biasa tadi. Salah satu contohnya, ketika perusahaan mengalami likuidasi, perusahaan menjual aset-asetnya, maka pemegang saham preferen akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan aset tersebut, sedangkan pemegang saham biasa tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan aset tersebut. Kemudian yang kedua, saldo laba. Saldo laba merupakan bagian dari ekuitas perusahaan yang berasal dari akumulasi laba bersih. Perusahaan yang tidak dapat diberikan kepada pemegang saham, saldo laba ini nantinya akan digunakan untuk menambah atau memperkuat ekuitas perusahaan agar performa perusahaan semakin baik di periode selanjutnya. Penghasilan komprehensif lain adalah akun-akun yang akan mempengaruhi nilai ekuitas perusahaan, namun tidak terikat langsung dengan pemegang saham. Contohnya seperti saldo keuntungan atau kerugian akibat adanya translasi dari laporan keuangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.